Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pak Yusuf, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya Khairul Nurhaliza Sabitri dengan NIM 2429210005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan membahas soal-soal dari kelompok 2, yaitu soal dari nomor P96A sampai P99A. Baik, langsung saja ke nomor yang pertama. Yon company has equipment that cost 50.000 and then been depreciation 22.000. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, it was scrapped as having no value. Jadi yang pertama itu dia sudah tidak memiliki nilai, maka equipment tersebut dibuang atau dihapus. Nah, caranya itu kita langsung memasukkan saja. Sebelumnya cara perusahaan melakukan pelepasan aset itu ada 3. Ada yang dibuang, ada yang dijual, sama yang ditukar. Nah, untuk yang dibuang itu biasanya namanya accumulated depreciation, loss on disposal, dan equipment. Nah, untuk menghitung kerugiannya itu kita menggunakan rumus harga jual dikurang harga beli. Harga belinya itu cost dikurang accumulated depreciation. Nah, kalau di sini nggak dijual, maka tentu saja 0. Harga jualnya 0 dan harga belinya itu minus 28. Maka dari itu kita mengalami kerugian karena kan kita tidak menjual, kita membuang, tidak mendapatkan timbal balik. Maka dari itu kita mengalami kerugian sebesar 28.000. Nah, maksudnya itu accumulated depreciation sebesar 22.000. Ini sudah dihitung dari soalnya. Habis itu loss on disposal sebesar 28.000 dan equipmentnya 50.000. Untuk pertanyaan yang kedua itu dia menjual sebesar 25.000. Maka kita cari dulu dia loss atau gain dengan rumus yang sama seperti di atas. Jadi harga jualnya 25.000 dikurang sama tadi harga belinya kita hitung 28.000. Ternyata dia mengalami kerugian sebesar 3.000 karena harga belinya itu lebih besar daripada harga jualnya. Untuk nama akunnya itu cash 25.000, accumulated depreciation 22.000, dan loss on disposal kerugian besar 3.000 dan equipmentnya 50.000. Lalu yang ketiga itu dia menjual lagi tapi sebesar 31.000. Nah, caranya sama, kita cari dulu dia loss atau gain. 31.000 dikurang harga belinya 28.000 itu menghasilkan 3.000. Mengalami keuntungan sebesar 3.000 karena harga jualnya dia lebih besar daripada harga belinya, maka dia mengalami keuntungan atau gain. Nah, rumusnya itu adalah cash 31.000 karena kita mendapatkan karena dia mengalami keuntungan sebesar 31.000, maka dia mendapatkan cashnya 31.000. Habis itu karena dia menjual sebesar 31.000, maka dia mendapatkan uang cash sebesar 31.000 dengan accumulated depreciation-nya 22.000. Lalu habis itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 3.000 dan equipment-nya 50.000. Baik, segitu untuk soal bagian P96A. Lanjut ke P97A. Untuk P97A itu ini intangible asset dari Gopher Ltd Desember 31, 2016. Baik, nanti langsung ke soalnya saja.
untuk instruksi yang A, kita diperintah untuk membuat jurnal transaksi dari yang di atasnya ini. Baik, untuk Januari 2, mungkin agar lebih mudah kita lihat di sini juga. Jadi kita diperintah untuk membuat jurnal dari transaksi tersebut. Yang pertama itu membayar legal cost untuk successful defend the patent against infringement by another company. Jadi di tanggal 2 Januari ini si Glover dia membeli paten untuk kesuksesan perusahaan yang tentu saja itu sebesar 45.000. Maka nama akun itu paten bertambah di debit dan cashier berkurang 45.000 di kredit. Selanjutnya itu dari Januari sampai Juni dia mengembangkan produk barunya. Di mana dia membutuhkan biaya sebesar 100.000 untuk penelitian dan juga 68.000 sebagai biaya pengembangannya. Nah, patent was granted for the product on July 1. Its useful life is equal to 20 legal life. Nah, sini kan berarti dia mengeluarkan biaya untuk sebuah produk barunya, yaitu memvokalisir sama development dong. Nah, maka nama akunnya itu research expense dan development expense sebesar 168.000 dengan cash 168. Selanjutnya itu ada September 1 membayar 58.000 untuk advertising the company product. The commercial will air in September and Oktober, yang dimana artinya dia membayar di bulan September, tetapi itu belum dipakai kan, maka dari itu nama akunnya itu prepaid advertising. Jika sudah dipakai maka itu namanya advertising expense. Karena ini belum dipakai, dia baru bayar di awal September dan akan dipakai untuk bulan September dan Oktober, maka masuklah ke prepaid advertising sebesar 8.000 dengan cash 8.000 di kredit. Selanjutnya ada Oktober 1, dia accrued a franchise for 100.000. The franchise has a useful life of 40 years. Jadi di sini ya franchise-nya bertambah, lalu cashier berkurang sebesar 100.000. Maka jika ditotal hasilnya debitnya 321 dan kreditnya pun sama 321 balance. Nah, untuk soal yang kedua itu adalah membuat jurnal adjustment jurnal untuk mencatat amortizing expense di 2017. Nah, di sini kan di 2017 ini dia di sini ada paten sama franchise yang harus dihitung amortisasinya. Maka dari itu kita akan hitung dua, yaitu paten dan franchise. Cara menghitung amortisasi itu sama seperti depreciation, yaitu cost dikurangi residual dibagi useful life. Nah, baik.
pertama itu kita hitung dulu juga paten yang dari 2016 ya, kita jumlahin 2016 sama 2017, maka menghasilkan 60.000 dibagi 10 ditambah 45 dibagi 9 kan useful life-nya 10, lalu dikasih tahunnya kan 10 pas 2016, lalu karena sudah dipakai di 2016 maka sisa 9 di 2017, maka menghasilkan 11.000 untuk amortisasi patensnya. Habis itu nama akunnya amortisasi expense 11.000 dan patensnya 11.000 di kredit. Dan itu untuk franchise dia sama cara hitungnya, cost dikali uang dibagi useful life. Tapi di sini useful life yang memiliki useful life itu antara 2016 sama 2017 itu beda. Maka kita bagi aja sesuai sama tahunnya. Jadi 48.000 di 2016 dibagi 10 ditambah 100.000 dibagi 40 dikali 3 dibagi 12. Kenapa dibagi? Nah, 3-nya tuh dari bulan Oktober sampai Desember, lalu dibagi 12 itu kan dari 1 tahun 12 bulan, maka menghasilkan 5.425. Untuk nama akunnya itu sama amortization expense sebesar 542.5 sama franchise itu 5.425. Lalu untuk yang soal ketiga, prepare the individual asset section of the statement of financial position at December 31, 2017. Jadi sini kita harus menghitung statement of financial position dari kita kasih di atas, tapi di section intangible asset aja. Maka dari itu ada dari paten dulu. Paten itu Corsia 60.000 waktu 2016 dan amortisasinya 6.000. Lalu di tahun 2017 patennya itu 45.000 dengan amortisasinya itu 11.000. Lalu kita jumlahkan aja bagian Corsia itu mendapatkan 105.000 dan untuk amortisasinya dia 17.000, lalu dikurang menghasilkan 88.000. Untuk franchise di tahun 2016 itu 48.000, amortisasinya 19.200, dan untuk di 2017 di 100.000 dan amortisasinya 5.425. Setelah di total itu menghasilkan dikurang hasilnya itu 123.375.000. Nah, lalu di total secara keseluruhan dari paten sama franchise-nya yang sudah dihitung tadi yang sudah dikurang itu menghasilkan 211.375. Baik, untuk soal selanjutnya itu P98A. Oke. Dari sini saja mungkin. Jadi di sini tuh ada Buick Company in 2017. Kalau kita baca dari pertanyaannya dulu, itu kita diperintah untuk melakukan semacam koreksi dari transaksi yang sudah gue catat tapi salah. Jadi kita harus menggunakan yang dicatat oleh gue, karena dari soal itu gue mencatat pencatatannya kurang benar atau tidak tepat. Maka dari itu kita diperintah untuk membenarkan hal tersebut. Baik, untuk yang nomor satunya, jadi di sini gue ada biaya research cost, ada development cost, dan juga ada paten. Tetapi in early January, Buick Capitals
207 as the cost of the patent. Itu kesalahan pertama. Yang kesalahan kedua, patent amortization expense of 10.350 was recorded based on 20 years useful life. Jadi kesalahan pertama itu si Boyd itu mencatat research cost, development cost, dan juga paten itu dijadi satu sebagai dijumlah di total sebagai paten. Tentu saja itu merupakan hal yang salah karena research cost dan development cost itu dia masuknya ke expense, beban, sedangkan paten dia masuknya ke aset. Maka dari itu merupakan hal yang salah. Dia hanya menjadikan satu tiga nama tersebut menjadi paten. Nah, untuk yang benar itu, jadi kita pisah untuk research and development itu sebesar 97.000 dan 50.000 dan mengeluarkan cash atau account payable itu tergantung, tapi karena di sini nggak ada penjelasan pembayarannya, maka saya tulis cash yaitu sebesar 147.000. Nah, untuk yang kedua, karena tadi di atas ada 3 akun, maka saya buat satu lagi yaitu paten sebesar 60.000 dan cashnya 60.000. Jadi patennya ini sendiri nggak usah dijumlah keseluruhan, cukup satu aja 60.000 itu. Baik, untuk kesalahan yang nomor 2, kesalahan nomor 1 tapi ada bagian B lah, itu kesalahan menghitung amortisasi. Di soal si gue dia menghitung amortisasi itu hasilnya 10.350 dengan useful life 20 tahun. Setelah dihitung menggunakan rumus amortisasi yaitu cost dikurang 2 dibagi useful life, di mana artinya 60.000 dikurang 20.000 itu menghasilkan 3.000. Maka yang benar itu amortisasi expense-nya sebesar 3.000 dan aku mengatur amortisasi paten itu 3.000. Jadi si Boyd ini salah menghitung. Harusnya yang dari 10.350 itu harusnya 3.000 saja. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. On July 1, 2017, Boyd purchased a small company as a result acquired goodwill of 80.000. Boyd recorded a half-year amortization and based on 50 years life, the goodwill has an indefinite life. Indefined life. Jadi di sini kesalahan dari Boyd sendiri itu adalah, jadi si Boyd ini dia menghitung goodwill, amortisasi goodwill, di mana sebenarnya goodwill itu tidak bisa diamortisasi. Goodwill itu tidak bisa diamortisasi, melainkan diuji penurunan nilainya atau impairment test. Maka dari itu nama akunnya itu tetap sama, akun amortisasi expense goodwill 80.000 dan akun asset amortization goodwill 800.000. Nah, ini ada caranya juga. Jadi 800.000 dibagi 50, 80.000 dibagi 50 sama dengan 160, 1.600. Lalu 1.600 dibagi dengan 2 itu dari karena dia pemakaiannya di bulan Juli kan, maka kayak dia pencatatannya tuh setengah tahun menghasilkan 800 euro. Baik, untuk soal yang sekarang kita akan lanjut ke soal yang P99A. Di sini diberitahu
ada dua perusahaan, yaitu Luwo dan Zalo. Jadi di sini ada juga catatannya, net income dari Luwo itu sebesar 400.000, kalau dari Zalo 450, sales revenue-nya 1.240, dari Zalo 1.110, dan untuk average total asetnya dari Luwo sebesar 2 juta, dari Zalo sebesar 1.500.000, average plan asetnya dari Luwo 1.500.000, dan dari Zalo itu 800. Untuk soal yang pertama yang A, instruction. For each company, calculate the asset turnover. Jadi dari masing-masing perusahaan company kita harus menghitung aset turnover-nya. Rumus aset turnover itu adalah sales revenue dibagi average total asset. Di sini mungkin dari Luwo dulu. Luwo itu sales revenue-nya sebesar 1.240 dengan average total asset 2 juta. Maka kita bagi saja, itu menghasilkan 0,62. Lalu untuk Zalo sendiri, dia sales revenue-nya itu sebesar 1.110 dengan average total asetnya itu sebesar 1.500. Maka kita bagi 1.110 dibagi dengan 1.500 menghasilkan 0,74. Nah, untuk soal yang kedua itu adalah berdasarkan perhitungan yang sudah kita hitung barusan, itu mana yang relative effectiveness of a good company is using their asset to generate sales and product net income. Jadi kita harus menganalisis efektivitas dari aset yang sudah kita hitung. Oke. Berdasarkan aset yang sudah kita hitung tadi dan juga dari net income-nya, Luwo Ltd itu lebih kecil dibanding dengan Zalo Ltd, di mana Luwo Ltd itu net income-nya sebesar 400.000 dan aset turnover-nya sebesar 0,62. Kalau dari Zalo, dia net income-nya itu 450.000 dan aset turnover-nya itu 0,74, yang artinya di sini Zalo lebih besar daripada si Luwo Ltd. Maka analisisnya, Zalo Ltd memiliki aset turnover dan net yang lebih besar dibanding Luwo, sehingga efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan Luwo Ltd. Gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.